بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Berhubungan dengan perbedaan disebabkan ada kita sama maklum bahwa ada saja di Indonesia yang sangat luas, di Aceh sendiri ini ada banyak berbeda daerah, berbeda kabupaten, berbeda kampung dan sebagainya. Maka perbedaan itu tidak bisa. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ. Para hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, pada malam hari ini yang kebetulan sejalan dengan acara peringatan tsunami Aceh yang terjadi 19 tahun yang lalu, yaitu pada 26 Desember tahun 2004. Tentu saja kita sudah bisa mengenang kembali kejadian yang dahsyat itu, yang penuh hikmah, yang sebahagian kita ketahui tapi banyak yang tidak kita ketahui. Karenanya cobaan-cobaan Allah ini harus diiringi dengan sabar. Kesabaranlah yang memberi keberkatan ke depan dalam menyikapi situasi kita masing-masing. Jamaah yang berbahagia, kita memang patut berdoa, dan tadi sudah dibarengi dengan banyak doa-doa, dan bukan saja di masjid, di mana saja, karena arwah daripada orang yang syahid itu tidak kurang dari 250.000 orang. Maka dengan demikian mereka adalah syuhada dan isi surga sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Pada malam ini, sebagaimana biasa, kita memasuki pengajian kita berhubungan dengan topik yang telah ditetapkan oleh pengurus masjid, yaitu kepada kami diberi tugas untuk menyampaikan dengan judul yaitu tentang keistimewaan hukum Islam atau tujuan syariat Islam. Jamaah yang berbahagia, maka sampailah pada uraian kita yang
berkenaan dengan perbedaan-perbedaan pendapat. Kita semua sangat mengharapkan, lebih-lebih di Aceh dengan berbagai cobaan Allah, ingin kita hidup yang damai, hidup yang sejahtera. Bahkan kita mengharapkan tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan sesama kita. Dengan demikian kita berada pada suasana yang tenang, dan Allah akan menjauhkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita sendiri. Judul sambungan pada apa yang telah kami sampaikan adalah berhubungan dengan perbedaan pendapat. Karena hampir tidak ada orang yang tidak senang bila umat Islam ini kompak, bersatu, dan bisa saja bersatu dalam perbedaan. Mana bersatu dalam perbedaan, biarpun berbeda, tapi kita tetap teguh bersama-sama sesuai dengan anjuran dari agama kita itu sendiri. Maka salah satu penyebab perbedaan yang sudah kami sampaikan pada malam Rabu yang lalu adalah berhubungan dengan perbedaan disebabkan adat. Kita sama maklum bahwa adat bukan saja di Indonesia yang sangat luas, di Aceh sendiri ini adat banyak berbeda-beda, berbeda daerah, berbeda kabupaten, berbeda kampung dan sebagainya. Maka perbedaan itu tidak bisa diatasi, tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Kenapa? Karena perbedaan itu terjadi di antara sesama kita berdasarkan pengetahuan kita masing-masing. Ada yang sudah memahami dengan baik dan ada juga yang belum. Bahkan ada juga kaum muslimin dan muslimat di Aceh dalam pengetahuan agama ini tidak semuanya belajar secara lengkap. Pasti ada kekurangan-kekurangannya atau keterbatasan-keterbatasan. Maka karenanya salah satu cara kita harus tahu latar belakang perbedaan pendapat disebabkan adat. Sebagaimana yang sudah diterangkan bahwa adat adalah sesuatu kebiasaan masyarakat. Maka oleh doktor yang kemarin sudah kami sampaikan, yaitu menerangkan bahwa makna daripada Dr. Abdus Salam Al-Maskur, beliau menyatakan adat adalah kebiasaan masyarakat. Kebiasaan masyarakat ini yang dianggap oleh agama kebiasaan masyarakat yang memiliki pikiran yang sehat, diberikan oleh orang-orang yang cerdas dari negeri Islam. Maka karenanya adat pada prinsipnya sesuatu kebiasaan yang diberikan oleh pemikir-pemikir agama kita, hanya saja menurut beliau disyaratkan untuk tidak bertentangan dengan nas. Jadi dengan demikian, adat yang paling banyak itu kami sudah terangkan kemarin adalah sesuatu yang dikuatkan oleh agama. Al-adatu muhakkamatun, adat itu dikuatkan oleh agama. Dan kami sudah terangkan kemarin tentang definisi adat ini. Maka pada malam hari ini perlu kita kembangkan apa saja
yang berbeda pendapat dalam adat ini. Apakah ada yang bertentangan dengan agama atau tidak? Sebab syarat adat diantaranya adalah tidak bertentangan dengan syarak. Dengan demikian siapa saja masyarakat kita di Aceh sudah paham, tidak ada masalah dengan adat-adat yang berbeda-beda selama adat itu tidak bertentangan dengan agama. Jadi dengan demikian bisa dipastikan ada adat, kebiasaan masyarakat pada dasarnya bagus, tetapi berhubung ada sesuatu yang bertentangan dengan agama, maka dianjurkan untuk meninggalkannya. Karena kebiasaan yang baik itu justru mendapat pahala. Perbuatan yang baik itu mendapat pahala. Man sanna sunnatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Artinya orang yang mengadakan suatu kebiasaan yang baik maka diberikan pahala dan diberikan juga pahala kepada pengikutnya. Maka karenanya sudah saatnya lah kita masyarakat di Aceh yang telah dideklarasikan syariat Islam mudah-mudahan akan menjadi contoh untuk provinsi-provinsi lain bahwa di Aceh sangat kompak walaupun ada adat yang berbeda-beda. Adat yang berbeda-beda ditempatkan pada tempatnya. Yang berbeda-beda dibenarkan kalau tidak bertentangan dengan syarak. Tapi kalau bertentangan dengan syarak, sepakat untuk ditinggalkan. Karena apa? Karena lazimnya yang bertentangan dengan syarak tidak ada nilai pahala. Bahkan ada yang menyatakan dihapuskan kebaikan-kebaikan kita, sebagaimana di dalam hadis yang telah pernah kami katakan kemarin, man ibtada'a bid'atan nazallahu sunnatan mislaha. Orang yang membiasakan sesuatu yang bertentangan dengan agama, maka Allah mencabut pada orang itu kebaikan yang dilakukannya. Kemudian contoh juga sudah kita berikan kemarin. Contoh-contoh diantaranya di Aceh yang masih dipertanyakan tentang ada adat yang adat itu tidak sejalan dengan tujuan agama atau tidak sejalan dengan maqasidus syariah, prinsip-prinsip di dalam hukum Allah yang telah diturunkan kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang perlu dijelaskan jamaah yang berbahagia harus kita pahami dan perlu kita memilih dan memilah. Maka inilah peran dari ketakwaan kita. Peran ketakwaan kita itu harus mampu memilah. Memilah ini adat dan ini agama. Kemudian setelah itu dipilih mana yang lebih bermanfaat, bahkan mana yang diberi pahala. Karenanya perbedaan pendapat pada prinsipnya tidak melahirkan dosa selama perbedaan pendapat sejalan dengan bimbingan agama kita. Karenanya saya membaca di dalam kitab usul ada beberapa hal yang mempengaruhi perbedaan pendapat di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama-tama perbedaan itu disebabkan daruriyah. Daruriyah artinya sesuatu yang mendesak, sesuatu yang darurat. Maka ada orang berbeda pendapat karena yang satu menganggap itu penting, yang lain menganggap tidak penting. Yang satu menganggap sangat mendesak, sementara yang lain tidak. Maka ini contohnya banyak sekali. Banyak sekali yang berhubungan dengan daruriyat ini.
Misalnya contoh saja yang kita lihat di depan kita ini masalah masjid. Masjid menurut sunnah memang tidak semegah apa yang kita lihat sekarang. Bahkan dulu dengan tanah dibuat Masjid Kubah dan sebagainya. Akan tetapi dari masa ke masa berubah, akan lebih indah. Bagaimana Masjid Makkah, Masjid Madinah itu sangat bagus dengan bermacam-macam upaya perbaikan yang sehingga masjid itu menjadi tempat yang paling tenang dalam beribadah, khusyuk di dalam menyembah Allah, sehingga menjadi dambaan umat Islam. Bahkan bukan saja untuk naik haji, tapi sekarang juga sudah berkembang dalam hubungan lainnya, seperti upaya orang pergi umrah. Ini sudah banyak yang mengikuti umrah. Intinya perbedaan terjadi, ada sebahagian yang menganggap sangat penting, ada sebahagian yang tidak menganggap penting. Maka ketika ada dua, maka lahirlah pendapat di tengah-tengah masyarakat. Misalnya kalau kita misalnya naik haji ini adalah memerlukan transportasi. Dari transportasinya bagaimana? Maka haruslah dibuat baik dengan pesawat, dengan kapal laut dan sebagainya. Meskipun dalam ayat tidak ada, dalam hadis tidak ada hal-hal yang seperti ini. Hanya sederhana saja, al-mashi war-rukban, yaitu berjalan kaki dan berkendaraan unta. Jadi dengan demikian dianggap suatu yang sudah mendesak. Umat Islam sedunia ini harus bisa naik haji. Bagaimana? Harus membangun transportasi. Dengan demikian membangun transportasi itu darurat namanya, sesuatu yang sangat mendesak, dan sehingga sekarang sudah berlakulah orang pergi ke haji dengan menggunakan pesawat. Yang kedua, al-hajiyah. Al-hajiyah adalah kebutuhan. Perbedaan pendapat di tengah-tengah masyarakat karena berbeda kebutuhan, berbeda dalam memahami kenyataan. Ini misalnya contoh saja, dan ini masih ada juga orang yang berpendapat bahwa seseorang yang sudah berkeluarga, maka harta-harta akan lahir disebut dengan harta bersama, atau di Aceh disebut harta seharikat. Jadi kalau di Jawa gono gini, harta gono gini. Maka bagaimana harta gono gini itu ada? Kalau kita lihat di dalam kitab-kitab, tidak ada. Tidak ada dalam kitab ma'ruf kita tentang harta gono gini, harta seharikat. Tapi sudah sepakat ulama bahwa harta zakat itu ada, baik tingkat nasional bahkan juga dari tingkat Aceh pada masa lalu. Dengan demikian, harta yang tumbuh dalam masa perkawinan harus lebih dahulu dibagi antara suami dan istri. Jadi membagi harta ini untuk suami dan istri tidak sependapat, karena perempuan tidak ada harta, yang ada laki-laki. Ini sesuai dengan praktek masa lalu pada masa sebelum datang Islam, permulaan Islam. Maka lahirlah perbedaan-perbedaan pendapat. Dengan demikian, bagaimana penyelesaiannya mengenai harta bersama ini? Ini adalah kebutuhan. Karena kenyataan di tengah masyarakat, orang berbeda pendapat itu dalam harta bersama itu ada macam-macam keluarga. Ada keluarga
laki-lakinya aktif, kreatif dan sebagainya, tapi ada juga laki-laki yang memang sederhana saja, bahkan kurang peduli. Jadi dengan demikian peran istri lebih banyak daripada laki-laki. Maka apakah harta yang tumbuh bersama dengan istri kita yang memang dia pengusaha, dia sebagai pegawai, pejabat dan sebagainya, yang memiliki harta dengan mudah, dengan mudah pasti. Sementara orang ada yang tidak memperoleh apa-apa karena tidak bisa, dan sebagainya. Ini banyak kejadian. Bahkan saya bertugas di Medan ini, yang mencari harta, yang bekerja keras adalah perempuan. Perempuan. Sementara laki-laki sering di warung kopi. Tapi apakah di Aceh ini ada? Saya dengar juga ada. Jadi yang bekerja perempuan. Yang menjadi masalah, ketika kita tetapkan harta itu harus dibagi dengan suami, maka ada pendapat tidak perlu dibagi karena perempuan tidak ada memiliki harta, karena laki-lakilah sebagai kepala keluarga. Ini permasalahannya. Maka dengan demikian tentu saja inilah harus kita lihat watak daripada hukum Islam. Hukum Islam tidak demikian. Dia peka terhadap kenyataan di lapangan, peka terhadap kebutuhan yang terjadi di antara misalnya suami istri. Jadi ada seorang istri yang menghasilkan banyak, tapi dia tidak ada harta, tidak dibagi harta bersama. Maka dalam keputusan kompilasi hukum Islam sudah ditetapkan. Bahkan kalau masa lalu pembahagiannya macam-macam. Ada 2:1, ada banding, ada sama, separuh istri, separuh suami, dan ada juga yang dilebihkan sedikit hanya kepada suami dan sebagainya. Ini kejadian, tapi sekarang sudah ada kompilasi, maka sudah ditekan separuh untuk suami dan separuh untuk istri. Ini apakah bertentangan dengan syarak? Tidak bertentangan, karena hukum ini bukan hal lain tetapi hukum usaha. Selama kita terlibat dalam usaha, maka hak memperoleh bahagian. Jadi hak memperoleh bahagian. Dengan demikian tidak salah kalau ada orang yang meninggal terlebih dahulu dibagikan harta bersama. Dan harta bersama itu pun ada hikmahnya. Artinya pembahagian tertunda untuk seluruhnya. Dengan kalau meninggal suami, sebahagian harta suami sudah dipisahkan dengan istri, dan harta istri utuh, sehingga menyebabkan harta-harta itu bisa berlanjut terhadap keturunan-keturunannya, tidak akan kembali kemana-mana, tidak akan lari. Jadi hanya suami istri, ayah dan ibu daripada anak-anak itu sendiri. Maka dengan demikian jamaah yang berbahagia, perbedaan-perbedaan pendapat ini adalah wajar, karena memahami hukum ini, karena ada watak hukum Islam itu adalah ausatiyah. Apa arti ausatiyah? Berimbang. Jadi hukum Islam itu ada kafah, kafah yaitu lengkap, universal, tetapi ada juga yang ausatiyah, berimbang, keadilan. Jadi prinsip menjaga harta adalah harus adil. Jadi dengan demikian, dalam kaitan dengan harta bersama ini tidaklah dianggap aneh. Apa dianggap aneh? Kenapa perempuan diberikan harta?
Memang pada masa lalu, masa jahiliyah, perempuan itu tidak ada harta, tidak boleh mengambil harta, tidak boleh memiliki harta, karena harta dipegang oleh suami. Karena apa? Karena istri itu tidak berperang. Istri tidak berperang, maka kalau tidak berperang, maka perannya sedikit. Maka ada masa jahiliyah justru tidak dibagi harta kepada perempuan, tapi yang memiliki adalah laki-laki. Kemudian tujuan daripada syariat juga yang mengambil, yang menyebabkan perbedaan pendapat hubungan dengan adat. Kan kondisi yang kami bayangkan, kondisi ada kondisi terpaksa dengan tuntutan dan perkembangan zaman, ada juga sesuatu karena kebutuhan. Ini banyak sekali perubahan-perubahan karena kebutuhan di lapangan. Jadi tidak perlu diuraikan banyak contohnya. Dan yang ketiga adalah tahsiniyah. Tahsiniyah yang dimasukkan keindahan. Manusia banyak berbeda karena ingin memperoleh keindahan. Membangun masjid cukup seperti yang biasa saja, asal masjidnya bisa dilakukan salat berjamaah, bisa beramai-ramai ke sana, maka tidak perlu indah seperti masjid kita ini. Maka ada orang yang berpendapat tidak perlu harus diperindah dan sebagainya, cukup seperti praktek Rasulullah SAW yang sederhana dengan alat materialnya yang tidak megah. Tapi sekarang sudah sebaliknya, dalam rangka meraih keindahan ini, umat Islam sudah berusaha membangun rumah Allah yang indah. Membangun rumah Allah yang indah. Bahkan di Nagan, ya, di Nagan itu ada rumah giok. Jadi saya lihat dari YouTube itu memang indah sekali, dari material yang paling berharga dan indah dilihat. Ada orang yang datang ke sana kagum melihat ini. Ini adalah karena kebutuhan di lapangan. Berbeda wawasan masyarakat, berbeda pola pikiran masyarakat dalam menyikapi kebutuhan di lapangan. Maka disinilah perlu timbulnya perbedaan pendapat. Jadi dengan demikian, jamaah yang berbahagia, perbedaan-perbedaan pendapat dalam hubungan dengan adat dibenarkan saja. Tidak masalah. Ini contoh yang paling menonjol sekarang adalah maulid. Maulid ini, ada orang mempertanyakan, kan maulid tidak diadukan oleh Rasulullah. Memang karena Rasulullah waktu lahir kapan memperingati maulidnya, dan sahabat pun tidak tahu bahwa Rasulullah itu akan menjadi nabi pada awalnya. Jadi memperingati maulid itu dapat dipahami dengan jawaban Rasulullah ketika salat Asyura. Jadi orang Yahudi salat Asyura 10 Muharram. Maka ditanya, kenapa salat kamu? Oh, karena mengingat kepada Nabi kami. Jadi dengan demikian kata Rasulullah, kalau demikian kami lebih pantas juga mengingatnya. Maka disebutlah dengan Tasu'a pada ke-9 hari. Demikian pula ketika Rasulullah salat berpuasa hari Senin, maka ditanya, kenapa hari Senin kita berpuasa, hari lain tidak? Itu hari yang saya dilahirkan. Jadi Rasulullah menjawab untuk dirinya sendiri, tapi dijadikanlah sebagai upaya sarana mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari zaman ke zaman berubah. Dari zaman berubah, cara memperingatinya sudah berbeda-beda.
ada yang memperingati sifatnya sederhana tapi pasti, apakah berzikir, apakah kegiatan-kegiatan lain yang intinya bahwa mengingat jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seperti di masjid kami di Masjid Oman itu setiap minggu memperingati Maulid. Kenapa Masjid Oman itu? Karena pelajarannya sirah nabawiyah. Maka kami sendiri mendengar sirah nabawiyah, banyak yang tidak tahu. Oh, rupanya begini. Bahkan salah satu di antaranya yang saya masih ragu, akhirnya saya membeli buku untuk memastikan apa dalam buku itu menerangkan tentang Rasulullah kawin dengan Khadijah. Rasulullah kawin dengan Khadijah dengan mahar, ada yang ceritanya 40 unta, ada yang 70. Maka di samping bahan-bahan lain, maka diperkirakanlah mahar Rasulullah dengan Khadijah adalah 800 juta. Sedangkan dalam praktek masa Nabi bukan demikian. Syariat Rasulullah itu tidak demikian. Bagaimana juga sebaik-baik mahar yang lebih murah, yang rendah dan sebagainya. Maka karena demikian kita harus memilih atau memilah. Kenapa pada masa dahulu, masa kawin dengan Khadijah mahal sekali, sedangkan masa Rasulullah sedikit? Inilah Rasulullah datang bukan mencari harta, bukan mengumpulkan harta. Bahkan beliau lebih senang kalau dia dibangkitkan bersama orang miskin dan sebagainya. Bahkan kita sudah mendengar Rasulullah ketika ada orang yang mencari sumbangan, maka dijawab di rumah tidak ada apa-apa oleh Aisyah. Orang itu keluar. Jadi tadi ada orang yang datang mencari sedekah, tapi tidak ada apa-apa yang patut saya berikan. Ini menandakan bahwa risalah Rasulullah tidak mengutamakan masalah harta, tetapi harta digunakan untuk perjuangan. Sebagaimana kita ketahui, Khadijah sendiri hartanya habis disumbangkan kepada agama. Bahkan beliau memberi wasiat, memberi pesan, ya Rasulullah, kesayangan kekasihku, jadilah surban Rasulullah dijadikan sebagai bahagian daripada kafan. Jadi kafannya demikian. Jadi tidak ada lagi lain, sebab hartanya sudah disumbangkan semua. Bahkan praktek sahabat juga demikian. Para sahabat itu orang kaya-kaya, akan tetapi kekayaannya umumnya dimanfaatkan untuk kepentingan agama. Jadi bahkan bisa dikatakan pada masa sahabat jarang orang meminta-minta, bergantung diri kepada orang lain dengan hidup yang mandiri. Jamaah yang berbahagia, dalam pembahasan berkenaan dengan adat ini, tentu saja kita sudah memahami. Maka yang lebih penting, apa yang lebih penting? Menyikapi. Kalau sekarang di tengah masyarakat ada perbedaan macam-macam di lapangan, kalau hal yang berbeda itu tidak ada hubungan dengan agama, biarlah, tidak apa-apa. Jadi dengan demikian dijaga saja, jangan ada praktek menyimpang dengan agama. Bahkan inilah yang perlu diperiksa sekarang. Saya ingin menyarankan diperiksa dulu, jangan dituduh, karena menuduh itu sesuatu yang tidak baik, bahkan melahirkan perbedaan dan perpecahan. Lebih-lebih praktek ketika kematian. Dalam acara kematian ini banyak adat
adat yang berbeda-beda dan tidak semua adat sejalan dengan syariat. Maka yang tidak jalan itu apa? Saya tidak menerangkan di sini, takut melahirkan pemahaman yang berbeda. Tetapi yang lebih penting kita belajar la taqfu ma laysa laka bi ilmu. Kita jangan jangan berpijak pada suatu yang kita tidak ada ilmu. Maka kalau sekarang ada hal yang ragu-ragu dipastikan, maka sudah saatnya sekarang dalam rangka menjalankan syariat di Aceh, hal-hal yang memang patut berbeda tidak perlu dipersoalkan, apalagi berselisih. Tetapi dalam hal-hal yang memang disuruh walaupun ada pendapat yang memang tidak setuju, itu harus dibiarkan begitu saja, tidak ada masalah. Jamaah yang berbahagia, barangkali dari uraian yang kami sampaikan berhubungan dengan adat, apa kesimpulannya? Bahwa adat tidak bertentangan dengan agama selama adat itu tidak ada unsur-unsur yang menyimpang. Maka kalau ada adat semuanya mendukung agama, itu lebih bagus. Maka itulah yang disebut dengan man sanna sunatan hasanatan. Orang yang berbuat programnya sejalan dengan kebaikan, ya, karena nama kegiatannya sejalan dengan kebaikan, maka itu orang yang membuat program itu diberi pahala. Bahkan kalau program itu diikuti oleh orang lain juga mendapat pahala. Jadi dengan demikian, jamaah yang berbahagia, kita harus mampu menyingkirkan pendapat-pendapat yang negatif atau pendapat-pendapat yang keliru. Sebab ada orang yang menyatakan sekarang agama tidak harus sama seluruh daerah, karena masing-masing daerah ada kearifan lokal. Apa arti kearifan lokal? Artinya masing-masing bisa berbuat kearifan lokal. Adatnya bagaimana? Mengikuti adat. Ini harus diterjemahkan, harus diletakkan dalam urusan yang bukan agama, tapi urusan kemasyarakatan. Urusan kemasyarakatan ini tentu banyak sekali, ya. Urusan kemasyarakatan, ada masyarakat yang memiliki inovasi yang banyak, maka mereka membuat berbagai kegiatan yang menguntungkan umat, tidak monoton pada sesuatu, ada kreatif dan sebagainya. Maka ada orang yang menyatakan, saya pernah bergaul dengan orang Cina dulu, masa lalu, maka dikatakan Aceh ini makmur sekali. Apa makmurnya? Tanamannya menjadi sumber obat, sumber untuk dibuat obat. Akhirnya ada menyatakan, diperlihatkan satu-satu, di sini banyak sekali, ini banyak sekali, tapi kenapa orang Aceh tidak melakukannya? Maka tradisi kita yang seperti ini perlu dirubah. Jadi memperbaiki kondisi yang dulunya pasif, sekarang lebih aktif, lebih maju, itu berpahala. Sebab berpahala, kenapa? Karena manfaatnya lebih besar. Jadi dengan demikian, kita tidak menonton kepada tradisi. Kalau dulu nenek moyang kita tidak pernah memanfaatkan potensi alam yang sehingga sebenarnya makmur, tapi kemakmurannya tidak dinikmati. Maka inilah pendapat orang luar ke negeri Aceh khususnya, bahkan Indonesia pada umumnya, dia katakan bahwa memang bangsa kita ini bangsa orang malas. Artinya apa?
tidak mampu menggali, mengembangkan potensi alam yang ada di daerahnya masing-masing. Bahkan lebih senang orang tergantung dengan saling saling meminta bantuan dan sebagainya. Sebenarnya inilah bukan dalam prinsip ajaran agama kita. Dan ini banyak sekali di Aceh, yang sehingga kalau orang aktif akan menyebabkan orang Aceh sangat kaya daripada segi hasil buminya, baik di dalam, di bawah tanah atau di luar tanah, di atas tanah. Tetapi karena kita pasif, tidak pernah berpikir untuk lebih maju, maka inilah yang perlu kita kembangkan ke depan. Bahwa Aceh ini qit'atu minal jannah, sepotong tanah surga yang jatuh ke bumi. Tetapi karena tanah yang jatuh ke bumi ini tidak pernah diperhatikan, maka menyebabkan Aceh ini ketinggalan. Negerinya makmur, rakyatnya miskin. Inilah yang perlu diupayakan ke depan. Mudah-mudahan Allah akan memberi keberkatan kepada kita, lebih-lebih dalam suasana memperingati tsunami ke-19 pada tahun ini dan kejadiannya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وارفع راية الدين، واعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في